Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat selaku dosen pembimbing mini proyek 1 yaitu Bapak Yusca Yusman MT. Di sini saya akan menjelaskan cara menjalankan program mini proyek 1 saya dengan menggunakan VBA application dengan sebuah kasusnya yaitu toko alat tulis kantor. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Firman Yuswansa, mahasiswa STIMIK Bandung semester 3. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani dalam pengerjaannya oleh Zulfikar Fadilah. Pada saat pembuatan program ini, kami mendapatkan beberapa kendala. Namun, kami bisa menyelesaikannya tugas mini proyek ini dengan baik. Oke, tidak lama-lama lagi. Yang pertama adalah kita akan ditampilkan dengan tampilan seperti berikut. Di sini ada grafik barang masuk, kemudian ada grafik total keuntungan, grafik penjualan barang, grafik total pembelian. Dan juga ada grafik total penjualan. Kemudian kita misalkan dari pengisian fitur-fitur ini, secara otomatis grafik-grafik tersebut akan berubah secara otomatis ketika kita melakukan pengisian, menambahkan data nama barang atau kategori barang, master barang, atau barang masuk, atau mengubahnya atau menghapusnya, maka secara otomatis grafik-grafik ini akan berubah secara sendirinya. Yang pertama kita mengklik fitur di merek barang. Di sini kita akan menambahkan merek barang. Merek barang ini terdiri dari misalkan dari merek barang tersebut seperti Faber-Castell, Pilot, Paperline, Sinar Dunia, Staedtler, Earthline, Zebra. Misalkan kita ingin membuatnya atau menambahkannya dengan tes merek barang. Maka kita ingin menambahkannya, maka kita klik simpan. Maka di sini akan muncul tes merek barang tersebut yang kita buat. Misalkan kita ingin mengubahnya karena ini namanya sama, misalkan ingin mengubahnya dengan tes merek barang 2. Jika sudah, maka klik simpan. Maka akan proses, data berhasil disimpan. Maka di sini akan muncul tes merek barang 2. Kemudian misalkan kita ingin mencari dari merek barang tersebut, kita bisa klik cari data. Kemudian kita ingin men-search atau mencari dari merek barang tersebut. Misalkan kita ingin mencari Zebra. Maka yang muncul akan merek barang yang bernama Zebra. Jika sudah, maka klik batal. Kemudian di sini ada fitur menghapus. Jika ingin menghapus dari merek barang tersebut, kita ingin menghapus nih tes merek barang 2, maka kita klik tes merek barang 2, kemudian klik hapus. Di sini akan muncul keterangan data berhasil dihapus, maka klik OK. Kemudian kosong, maka data tersebut berhasil dihapus. Jika sudah, keluar. Kemudian di sini ada fitur kategori barang. Klik kategori barang. Misalkan kita ingin menambahkan kategori barang atau mengubah atau menghapus dengan cara seperti berikut. Yang pertama ingin mengubahnya, yang pertama ingin menambahkannya. Misalkan tes kategori barang. Nah, maka setelahnya yaitu maka klik simpan. Secara otomatis maka akan tersimpan di dalam kolom tersebut. Jika sudah, maka kita bisa ingin mengubahnya dari data-data tersebut. Misalkan
kategori barangnya yang ingin diubah, yaitu tes kategori barang ingin diubah menjadi tes kategori barang 2. Maka kita klik simpan. Data berhasil. Kemudian di sini akan mengubahnya secara otomatis. Kemudian jika ingin menghapusnya, kita bisa mengklik salah satu dari kategori barang tersebut. Misalkan ingin menghapus tes kategori barang 2 nih. Klik tes kategori barang 2, maka klik hapus. Maka menghilang dari data tersebut tes kategori barang 2 itu. Jika sudah keluar, kemudian di sini ada master barang, klik master barang. Master barang yaitu misalkan kita ingin menambahkan barang yang kita inginkan, atau membuat nama barang dengan sesuai dan juga sudah tercantum dari harga beli, harga jual, stok. Yang pertama kita ingin menambahkannya ya. Yang pertama yaitu misalkan kita membuat nama barangnya dengan tes nama barang. Kemudian dengan merek barangnya yaitu tes merek barang. Kategori barangnya yaitu misalkan tes kategori. Kemudian harga belinya yaitu kita belinya cuman 2.000, harga jualnya 3.000. Stoknya kita isi dengan sejumlah 15. Maka kita akan menambahkan, klik simpan. Data berhasil disimpan, maka klik OK. Di sini data tersebut sudah diisi dan sudah ditambahkan. Jika ingin mengubahnya kembali, maka kita bisa mengubah, misalkan tes nama barang nih, ada yang sama dengan yang di atas. Kita ingin mengubahnya dengan nama lain, misalkan diganti tes nama barang diganti dengan Faber Castell. Ballpoint. Misalkan merek barangnya juga kita ubah menjadi Faber Castell, tes kategori barangnya menjadi pulpen. Misalkan harga belinya juga ingin diubah ya, dari 2.000 menjadi 3.000. Terus ini harga jualnya menjadi 5.000. Stoknya ingin diubah kembali menjadi 10. Maka klik simpan. Maka data berhasil disimpan. Oke. Maka di sini secara otomatis akan mengubahnya menjadi Faber Castell Ballpoint. Kemudian kita ingin menghapus dari salah satu nama barang, master barang yang kita inginkan. Misalkan kita ingin menghapus dari tes nama barang, maka klik hapus. Maka data berhasil dihapus. Kemudian kita bisa lihat bahwa tes nama barang tersebut sudah dihapus. Kita bisa klik batal dan kita bisa klik keluar. Kemudian kita masuk ke barang masuk. Di sini ada barang masuk. Misalkan kita ingin menambahkan barang yang ingin ditambahkan dari stoknya, yang asalnya stoknya 15, misalkan ditambahkan 5 di barang masuk ini menjadi 20 barang dengan misalkan
menambahkannya di Sinar Dunia Kampus ini, nama barangnya, misalkan tanggal masuknya sekarang 12 Desember 2023, jumlah masuknya kita tambahkan 5. Maka kita klik simpan untuk menambahkannya. Maka data berhasil disimpan. Di sini akan secara otomatis ditambahkan nama barang yang dari stoknya untuk ditambahkan sesuai dengan jumlah yang dimasukkan. Misalkan kita ingin mencarinya dari nama barang-barang tersebut, kita bisa search dari cari data. Misalkan kita ingin mencari Faber-Castell, maka kita akan muncul di sini Faber-Castell. Maka jika sudah, klik total. Kemudian di sini ada fitur menghapus. Kita bisa menghapus beberapa barang masuk yang ingin kita hapus. Misalkan kita klik Desember ini, maka klik hapus. Data berhasil dihapus, maka klik OK. Maka akan hilang data tersebut dari kolom ini. Jika sudah, klik keluar. Kemudian di sini ada penjualan barang. Klik penjualan barang. Penjualan barang, misalkan kita customer membeli sesuatu barang dengan jumlah sekian, maka kita bisa lihat keuntungan yang kita dapat. Kita contoh misalkan Airline Campus, misalkan jumlah penjualannya, customer membelinya sebanyak 12. Maka keuntungan yang kita dapat adalah 36.000 dari penjualan tersebut. Maka kita klik simpan untuk menambahkan ke data penjualan barang. Maka data berhasil disimpan. Oke. Di sini sudah masuk. Kemudian kita bisa mencarinya, misalkan kita kebingungan untuk mencari data tersebut. Misalkan kita ingin mencari pilot, nama barang pilot. Kita bisa mengklik di search ini cari data, maka kita klik. Kemudian kita ketik pilot. Kemungkinan tidak ada, maka kita search kembali ke nama barang yang lain, misalkan Faber. Maka akan muncul di bulan November tersebut Faber-Castell. Kita bisa lihat penjualannya dan melihat keuntungannya. Misalkan kita ingin menghapus dari tabel data tersebut, kita bisa mengklik. Misalkan di Desember ini kita klik, maka klik hapus. Di sini data berhasil dihapus, maka oke. Maka hilang data tersebut dan secara otomatis grafik dari data keuntungan akan berubah. Jika sudah, keluar. Kemudian di print recap data. Misalkan kita ingin melihat total barang masuk. Total barang masuk yang kita lihat dan kita inginkan bisa dilihat dari laporan yang terbuat dari PDF. Kita bisa mengklik total barang masuk.
kemudian klik buat laporan PDF baru. Dan kemudian akan ada pertanyaan, apakah Anda yakin ingin membuatnya? Maka yes. Kemudian akan diproses menjadi sebuah PDF. Maka di sini akan muncul beberapa laporan yang kita inginkan. Dan berikut proses yang sedang dijalankan. Dan oke, laporan total barang masuk, rasio dibuat. Oke. Jika ingin melihatnya, kita bisa mengklik laporan total barang masuk, maka akan muncul di preview. Jika kita tidak bisa melihatnya di preview, kita bisa lihat juga di dokumen, di file laporan data total barang masuk. Maka di sini akan ada laporan berbentuk PDF total barang masuk. Maka mengklik laporan tersebut untuk melihatnya. Maka di sini akan terlihat seperti berikut laporan total barang masuk dari bulan Januari, Februari, Maret, April, dan November yang kita buat. Jika sudah, maka close. Maka kita bisa lihat juga ini adalah laporan total barang masuk yang berbentuk PDF. Jika kita ingin menghapusnya, bisa kembali ke Excel, maka mengklik laporan tersebut dan klik hapus laporan. Maka yes, laporan berhasil dihapus. Kemudian kita lihat kembali di dokumen apakah sudah terhapus. Ya, maka laporan tersebut sudah dihapus secara otomatis. Kemudian kita kembali ke Excel, ingin melihat laporan yang lain, misalkan total penjualan barang. Kita buat, klik buat laporan. Yes. Maka akan diproses menjadi sebuah PDF. Maka laporan total penjualan barang berhasil dibuat. Oke, kita klik laporannya untuk melihat fitur menggunakan PDF. Jika lama seperti ini, bisa kita lihat lagi di dokumen. Laporan total penjualan barang. Di laporan data penjualan barang, kita bisa lihat di sini ada laporannya, maka klik untuk melihatnya. Maka kita bisa melihat laporan tersebut berbentuk PDF. Seperti ini. Dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, November. Jika sudah, maka close. Kemudian kita ingin menghapusnya kembali dari klik Excel. Kemudian kita klik laporan total penjualannya, maka klik hapus laporan. Laporan berhasil dihapus. Kita bisa lihat apakah benar dihapus. Otomatis laporan tersebut sudah dihapus di dalam dokumen laporan data.
kita bisa mencobanya kembali di laporan lainnya, misalkan total harga beli ini. Kita buat. Maka akan diproses menjadi sebuah PDF. Dan proses ini akan masuk ke dalam dokumen. Maka berhasil dibuat. Klik laporan total harga untuk melihatnya di preview ini. Jika masih belum muncul, kita kembali lagi ke dokumen dengan di laporan total harga beli. Di laporan data, laporan harga beli. Di sini maka akan muncul juga laporan total harga beli berbentuk PDF. Kita bisa lihat. Maka akan diproses. Dan ini adalah laporan harga beli yang sudah dibuat. Ada pabrik kastel yang kita jual atau kita beli dari barang tersebut. Kemudian jika sudah, maka close. Jika ingin menghapusnya kembali, maka klik Excel, klik juga laporan total harganya, dan klik hapus laporan. Maka yes. Maka laporan berhasil dihapus. Oke. Kita bisa melihatnya kembali di total harga beli, maka di sini akan secara otomatis sudah terhapus. Kemudian kita ingin membuatnya kembali dari total harga jual. Sama seperti barusan, yes. Akan diproses menjadi sebuah PDF. Dari total harga jual, kita bisa melihat struk secara lengkap dari hasil laporan tersebut. Maka akan muncul di dokumen di laporan data total harga jual. Maka akan muncul berbentuk PDF laporan total harga jual. Maka akan mengklik. Kita bisa lihat di sini. Dan berikut adalah laporan total harga jual. Dan ini adalah barang-barang yang telah dijual dengan harga sekian. Dan ini adalah totalnya. Jika sudah, maka close. Jika ingin menghapusnya kembali, maka klik Excel-nya, kembali ke Excel, dan di sini klik laporan total harga dan klik hapus laporan. Yes. Maka laporan berhasil dihapus. Oke. Maka bisa kita lihat di sini laporan tersebut sudah tidak ada, dan itu secara otomatis. Maka kita bisa kembali ke Excel untuk melakukan laporan yang lainnya. Dan yang terakhir, total keuntungan. Misalkan kita total keuntungan dan buat laporannya menjadi sebuah PDF. Maka yes. Maka akan diproses menjadi sebuah PDF. Dan laporan berhasil. Kemudian klik laporan total keuntungan. Dan harusnya PDF tersebut muncul di preview ini, namun
Kita bisa lihat dengan cepat aja di laporan data ke total keuntungan. Dan di sini ada struk laporan total keuntungan, kita bisa lihat. Oke, di sini akan muncul laporan total keuntungan yang dimana dari hasil penjualan tersebut kita masukkan dan menjadi sebuah analisa dari laporan tersebut di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, November, dan semuanya dari keuntungan itu dijumlahkan menjadi sekitar 236.000. Jika sudah close. Misalkan kita ingin menghapusnya kembali, maka klik hapus laporan. Yes. Laporan berhasil dihapus. Oke. Kita bisa lihat apakah sudah dihapus, dan secara otomatis lagi laporan tersebut dihapus. Oke, segitu aja laporan penampilan VBA application dari kasus toko alat tulis kantor. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.